Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Alimah dengan NIM akhir 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu ulumul Quran. Sejarah perkembangan ulumul Quran. Secara garis besar, sejarah perkembangan ulumul Quran dibagi menjadi beberapa fase sebagai berikut. Yang pertama adalah fase pratadwin, dimulai sejak pada masa Nabi sampai dengan masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adalah suatu keniscayaan bahwa Nabi dan para sahabat memiliki ilmu-ilmu Al-Quran melebihi apa yang dimengerti oleh para ulama. Akan tetapi, pada masa itu belumlah menjadi ilmu yang mandiri dan belum terdapat tulisan yang muncul karena memang belum diperlukan. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian secara bertahap menyampaikannya kepada sahabat untuk dihafal dan dipahami, baik rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Tradisi menghafal dan menyampaikan informasi secara lisan di kalangan suku Quraisy menjadikan sahabat dengan mudah menerima dan memahami dengan baik uslub wahyu yang disampaikan Nabi kepada mereka. Sehingga dengan demikian pula dapat merasakan ijaz dan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pada zaman hidupnya Rasulullah SAW maupun pada zaman berikutnya, yaitu zaman kekhalifahan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, ulumul Quran masih diriwayatkan melalui penuturan secara lisan. Yang kedua adalah fase persiapan tadwin, dimulai pada masa kekhalifahan Utsman dan berakhir pada masa kekuasaan Bani Umayyah. Pada masa ini, bangsa Arab sudah berinteraksi dengan bangsa luar atau A'jam sebagai konsekuensi ekspansi umat Islam ke daerah-daerah sekitarnya. Pada umumnya, bangsa-bangsa A'jam tidak menguasai dengan baik atau bahkan tidak tahu sama sekali bahasa Arab. Hal ini dikhawatirkan dapat merubah bahasa Arab dan khususnya Al-Quran. Karena itulah timbul inisiatif Khalifah Utsman untuk menyeragamkan Al-Quran dalam satu mushaf yang dikenal dengan Mushaf Utsmani dan mengirimnya ke wilayah-wilayah Islam dan memusnahkan yang lain. Apa yang dilakukan oleh Utsman merupakan dasar cabang ilmu Al-Quran yang disebut dengan ilmu Rasm Al-Quran atau Rasm Utsmani. Pada masa Khalifah Ali, beliau memerintahkan Abu al-Aswad ad-Du'ali demi menjaga kemurnian bahasa Al-Quran. Untuk apa? Menyusun kaidah-kaidah dengan memberikan tanda-tanda tertentu pada tulisan dalam Al-Quran. Dengan demikian, Ali telah meletakkan dasar-dasar ilmu nahwu dan sekaligus ilmu i'rab Al-Quran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para perintis awal pentadwinan ulumul Quran adalah sahabat-sahabat Nabi semenjak Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Asy'ari dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum ajma'in, serta para tabi'in, diantaranya Imam Mujahid atau Ikrimah, Qatadah, Hasan al-Basri, Zaid bin Zubair, Zaid bin Aslam, dan Abdurrahman bin Zaid. Mereka semua merupakan peletak dasar bagi munculnya ulumul Quran seperti ilmu rasam Al-Quran, ilmu i'rab Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu asbab an-nuzul, ilmu nasikh dan mansukh, ilmu gharib Al-Quran, dan cabang ilmu-ilmu Al-Quran yang lain. Yang ketiga adalah fase tadwin. Pada fase ini telah banyak ditulis karya-karya ulumul Quran. Yang pertama kali muncul adalah ilmu tafsir, sehingga disebut juga ilmu induk dari ilmu Al-Quran. Tokoh yang mula-mula menulis tafsir adalah Syu'bah bin Al-Hujjaj, Sufyan bin Uyainah, dan Waqi' bin Jarrah. Tafsir mereka merupakan kumpulan pendapat sahabat dan tabi'in. Mereka adalah ulama abad kedua Hijriah. Setelah itu menyusul kemudian Ibnu Jarir At-Tabari dengan tafsirnya yang termasyhur sebagai kitab tafsir klasik yang sampai kepada kita saat ini. Adapun kondisi pertumbuhan ulumul Quran sebagaimana ditulis para ulama adalah sebagai yang berikut. Yang pertama terjadi pada abad 2 Hijriah. Pada abad ini, para ulama memberikan prioritas atas penyusunan tafsir sebab tafsir merupakan induk ulumul Quran.
Di antara ulama abad kedua Hijriah ini yang menyusun tafsir Syahbah adalah Syu'bah al-Hajjaj, Sufyan bin Uyainah, dan Sufyan al-Thawri. Selanjutnya terjadi pada abad ketiga sampai ke-6 Hijriah. Pada abad ini, selain tafsir dan ilmu tafsir, para ulama mulai menyusun kitab ulumul Quran. Di antaranya adalah Ali bin al-Madini, Abu Ubaid al-Qasimi bin Salam menyusun ilmu nasikh wa mansukh, ilmu qiraat, dan fadail Al-Quran. Selanjutnya Abu Bakar Muhammad bin Al-Qasim Al-Anbari menyusun kitab Ajaib Ulumul Quran. Selanjutnya Abu Al-Hasan Al-Asy'ari menyusun kitab Al-Muhtazam fi Ulumul Quran. Selanjutnya Ali bin Ibrahim bin Sa'id Al-Hufi menyusun kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran. Selanjutnya Abu Amr Al-Dani menyusun kitab At-Taisir fi Qira'at Sab'ah dan kitab Al-Muhkam fin Naqd. Selanjutnya Abu Al-Qasim bin Abdurrahman As-Suhaili menyusun kitab Mubhamatil Quran. Kitab ini menjelaskan maksud kata-kata Al-Quran yang tidak jelas tentang apa atau siapa yang dimaksudkan. Selanjutnya Ibnu Al-Jauzi menyusun kitab Funun Al-Afnan fi Ajaib Al-Quran dan kitab Al-Mujtab fi Ulum Tata'allaq bil Quran. Selanjutnya pada abad 7 Hijriah. Pada abad ini mulai berkembang ilmu majaz Al-Quran dan ilmu qiraat. Ulama yang menaruh perhatian dalam bidang ini adalah yang pertama, Alamuddin Al-Sakhawi menyusun kitab Hidayat Al-Murtab fi Mustasyabih. Yang kedua, Ibnu Abdullah As-Salam yang mempelopori penulisan ilmu majaz Al-Quran. Selanjutnya yang terjadi pada abad ke-8 Hijriah. Mereka yang bergiat dalam penulisan ulumul Quran abad ini antara lain yang pertama, Ibnu Abi Al-Isba menyusun ilmu badai Al-Quran, yakni ilmu badi tentang keindahan bahasa kandungan Al-Quran. Yang kedua, Ibnu Al-Qayyim menyusun ilmu aqsam Al-Quran atau tentang sumpah-sumpah yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, Najmuddin Al-Tufi menyusun ilmu hujaj Al-Quran atau ilmu jadal Quran, membahas bukti atau argumentasi yang dipakai Al-Quran untuk menetapkan sesuatu. Yang keempat, Abu Al-Hasan Al-Mawardi menyusun ilmu amsal Al-Quran. Yang kelima, Badruddin Al-Zarkashi menyusun kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran. Pada abad 9 dan 10 Hijriah, perkembangan ulumul Quran pada masa ini dipandang telah mencapai kesempurnaan. Para ulama abad ini adalah yang pertama, Jalaluddin Al-Bulkini menyusun kitab Mawaqi Al-Ulum min Mawaqi An-Nujum. Yang kedua, Muhammad bin Sulaiman Al-Kafiyaji menyusun kitab At-Taisir fi Qawaid At-Tafsir. Yang ketiga, Jalaluddin Abdurrahman bin Kamaluddin Al-Suyuti menyusun kitab At-Tahbir fi Ulum At-Tafsir. Kemudian ia juga menyusun kitab yang lebih sempurna lagi yang bernama Al-Itqan fi Ulum Quran, membahas 80 macam ilmu Al-Quran. Kitab ini belum ada yang menandingi mutunya, sehingga diakui sebagai kitab standar dalam mata pelajaran ilmu ulumul Quran. Setelah As-Suyuti wafat, terjadilah stagnasi dalam perkembangan ilmu Al-Quran sampai akhir abad 13 Hijriah. Selanjutnya pada abad 14 Hijriah, pada masa ini Universitas Al-Azhar Mesir diakui telah memicu kebangkitan kembali penyusunan kitab-kitab yang membahas tentang Al-Quran setelah memasuki abad ke-14 Hijriah karena telah membuka jurusan bidang studi tafsir hadis. Para ulama yang berjasa pada abad ini terkait penyusunan mutunya sehingga diakui sebagai kitab standar dalam mata pelajaran ulumul Quran antara lain adalah yang pertama, Syekh Thohir Al-Jaziri yang menyusun kitab At-Tibyan fi Ulumul Quran. Yang kedua, Jalaluddin Al-Qasimi menyusun kitab Mahasin At-Ta'wil.
Ketiga, Muhammad Abdul Al-Zahim Al-Zarkani menyusun kitab Manahil Al-Irfan fi Ulumil Quran. Yang keempat, Muhammad Ali Salamah menyusun kitab Manhaj Al-Furqan fi Ulumil Quran. Yang kelima, Syekh Tantawi Jauhari menyusun kitab Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran dan Al-Quran wa Ulumul Asyriyah. Yang keenam, Mustafa Shadiq Ar-Rafi menyusun kitab Ijaz Al-Quran. Yang ketujuh, Said Qutb menyusun kitab At-Taswir Al-Fani fil Quran. 8. Said Imam Muhammad Rashid Ridho menyusun kitab Tafsir Al-Quran Al-Hakim yang terkenal dengan nama Tafsir Al-Manar. Yang kesembilan, Dr. Subhi Al-Solih, Guru Besar Islamic Studies dan Fiqhullah pada Fakultas Adab Universitas Libanon, menyusun kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Yang ke-10, Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi menyusun sebuah risalah yang menerangkan kebolehan kita menerjemahkan Al-Quran. Ia menulis kitab Tafsir Al-Maraghi. Sekian penjelasan tentang sejarah perkembangan ilmu ulumul Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.